Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Listian Utama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Tahukah kamu apakah hijrah itu? Pernahkah kalian pindah? Baik pindah sekolah, pindah rumah, maupun pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya untuk menetap? Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pengertian hijrah. Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama beberapa pengikutnya dan sahabatnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib. Yasrib terletak di sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih dari 450,4 km. Atau dalam istilah lain, hijrah adalah perpindahan tempat dari tempat asal ke tempat tujuan. Hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah adalah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Selanjutnya, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Tahukah kamu, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Antara lain, 1. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan oleh kaum kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Dan yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah. Tahukah kalian, ada beberapa peristiwa penting selama perjalanan Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang yang menemani perjalanan beliau hingga beliau sampai ke Madinah. Kisah yang pertama yaitu ketika Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang berhijrah ke Madinah untuk membangun satu komunitas muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Oleh karena itu, sebelum semakin banyak dan semakin besar agama Islam di Madinah, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Mereka memilih dari setiap kelompok kaum musyrikin pemuda-pemuda yang tangguh untuk mencegah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Allah telah mengetahui rencana kaum musyrikin Quraisy. Kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Nabi Muhammad meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau yang biasanya beliau pakai untuk tidur. Pemuda-pemuda utusan kaum musyrik Quraisy tersebut memata-matai tempat peristirahatan atau tempat tinggal Nabi Muhammad, terutama di tempat pembaringan beliau. Dan mereka yakin bahwa Nabi Muhammad masih tertidur dengan nyenyak dan tidak mungkin untuk bisa keluar rumah. Beberapa saat kemudian, para pemuda tersebut tertidur lelap. Dan Rasulullah perlahan-lahan keluar dari rumah. Tanpa mereka sadari, Rasulullah meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda tersebut sambil membacakan firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Setelah keluar dari rumah, Rasulullah menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah berkunjung ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapatkan izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Beliau juga menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan. Beliau lalu meninggalkan rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk melanjutkan perjalanan. Pada tanggal 27 Safar, tahun ke-14 kenabiannya, atau bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi. Beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq berjalan di tengah kegelapan malam. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati. Bahkan Rasulullah pun berjalan dengan ujung jari kakinya supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Sebelum menempuh perjalanan yang jauh, Nabi Muhammad berhenti sejenak dan beliau memandangi kota Mekah sebagai tanah kelahirannya. Beliau mengungkapkan rasa cinta kepada kota Mekah. Beliau bersabda kepada kota Mekah seraya memandang Ka'bah. Wallahi innaki la khairu azdillah wa ahabbu aradillah ilallah walaula anni ukhirirtu minki ma khurajtu. Yang artinya, demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai kota Mekah, adalah sebaik-baik bumi Allah dan yang paling Allah cintai. Andai aku tak diminta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Tibalah Nabi Muhammad dan rombongannya di atas bukit di mulut Gua Syur. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar As-Siddiq masuk terlebih dahulu, memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilakan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya Nabi Muhammad beserta rombongan di dalam Gua Sur, yakni malam Jumat hingga Ahad. Para tokoh kaum musyrik di Mekah kemudian sadar bahwa Nabi Muhammad sudah tidak lagi di rumahnya. Lalu mereka melakukan pencarian hingga mereka tiba di mulut Gua Syur. Mereka menjanjikan hadiah besar, yaitu 100 ekor unta bagi yang dapat menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Para pemuda Quraisy tersebut tiba di mulut Gua Syur. Mereka kesana kemari untuk mencari Nabi Muhammad beserta rombongannya. Mereka bertemu dengan salah seorang penggembala kambing, dan penggembala tersebut mengatakan tidak mengetahui keberadaan Nabi Muhammad. Lalu, salah seorang berkata kepada pemuda tersebut, "Kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua?" tanya temannya. "Ada sarang laba-laba di tempat itu, dan saya lihat juga ada 2 ekor burung dara hutan di dalam lubang gua."
Jadi, tidak mungkin gua tersebut dihuni oleh manusia. Lalu, mereka pun pergi meninggalkan Gua Syur. Dan Nabi Muhammad beserta rombongannya selamat dari kejaran para pemuda Quraisy tersebut. Setelah 3 hari lamanya mereka bermalam di Gua Syur, akhirnya rombongan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal, tahun pertama Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi. Nabi Muhammad beserta Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid guna mengantar mereka menuju ke Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. Dalam perjalanan ini, mereka mengendarai unta sendiri-sendiri. Kemudian, mereka berjumpa beberapa orang, antara lain Surokoh. Dia awalnya berniat buruk kepada Nabi Muhammad, tetapi pada akhirnya justru melindungi beliau. Rombongan Nabi Muhammad dalam kehati-hatian ketika bertemu dengan orang. Apabila Abu Bakar ditanya tentang identitas Nabi Muhammad, beliau menjawab, "Dia menunjuki aku jalan." Maksud Abu Bakar yang menunjukkan jalan keselamatan dunia dan akhirat. Sedang yang bertanya memahaminya sebagai penunjuk jalan ke Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi, rombongan Nabi Muhammad SAW tiba di Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan sangat gembira. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur, berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad SAW di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Di Kuba, beliau tinggal selama 4 hari. Di tempat itu, beliau membangun Masjid Kuba. Setelah sholat Jumat, menuju Yatsrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul, yang disingkat dengan Al-Madinah, juga dinamai Thoibah. Sahabat Nabi Muhammad dan juga beberapa rombongan yang menyaksikan peristiwa itu berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah SAW." Tibalah Nabi Muhammad beserta rombongan di Madinah. Beliau disambut dengan gembira oleh masyarakat kota Madinah. Terlihat kemeriahan tersebut di jalan-jalan raya maupun di rumah-rumah penduduk. Kemeriahan juga terlihat dari pujian-pujian atau syair-syair yang mereka lantunkan. Salah satu yang terkenal adalah sebagai berikut. Setelah beberapa hari sesampainya Nabi Muhammad beserta rombongan di kota Madinah, menyusullah rombongan Ali bin Abi Thalib dan istri serta anak-anak Rasulullah. Mereka juga disambut gembira oleh masyarakat kota Madinah. Rombongan Rasulullah yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah ini disebut sebagai kaum muhajirin, sedangkan masyarakat kota Madinah yang menyambut gembira dan membantu dakwah Nabi Muhammad SAW disebut sebagai kaum Ansor. Nah, dari beberapa kisah perjalanan Nabi Muhammad tadi ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, yaitu setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi suatu peristiwa. Dalam berjuang, seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai.
tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Demikian pertemuan kita pada kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.